Pada suatu pagi, Joe berencana membeli sarapan pagi. Namun, ketika hendak menyalip motor, ia terjatuh ke arah kanan karena terdapat lubang di jalan. Masyarakat yang melihat adanya kejadian tersebut langsung mengangkat dengan panik ke pinggir jalan tanpa memperdulikan kondisi korban. Terlihat adanya banyak darah di kepala dan luka di lutut serta punggung kaki korban. Masyarakat yang penasaran akhirnya mengerumuni korban. Kemudian, datanglah teman korban dan langsung mengamankan keadaan. Setelah itu, ia segera menelpon ambulans di nomor 119. Tak lama setelah itu, ambulans beserta kru datang, lengkap dengan alat pelindungan diri berupa masker, sarung tangan, dan sepatu. Kru ambulans menanyakan kepada teman korban tentang riwayat kejadian serta identitas korban. Kru ambulans mengamankan keadaan sekitar dengan menyingkirkan benda-benda di sekitar korban. Kru ambulans melakukan penilaian dini, yaitu mengecek tingkat respon dan korban berada di tingkat tidak respon. Setelah itu, mengecek ada tidaknya nadi dan mengontrol perdarahan besar. Ditemukan perdarahan pada kepala bagian kanan. Karena adanya cedera pada kepala, maka dilakukan pemasangan nikolar untuk mempertahankan posisi leher. Setelah itu, karena terdapat perdarahan pada kepala, dilakukan pertolongan segera dengan prinsip tekan balut tekan. Yang pertama, menekan langsung pada luka sampai perdarahan terkendali. Yang kedua, mengimobilisasi bantalan dengan membalut luka. Mengimobilisasi dengan cara menekan dan mempertahankan posisi tersebut. Setelah itu, kita ikat supaya lebih kuat dalam mempertahankan posisi tersebut. Berdasarkan mekanisme cedera yang terjadi, kita lakukan fiksasi tulang belakang menggunakan papan spinal. Dengan cara miringkan korban ke arah kiri, lalu dekatkan papan spinal ke arah korban. Dan posisikan korban ke atas papan dengan perlahan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, mulai dari kepala bagian belakang, kepala bagian atas, dahi, pelipis, mata dengan disenteri, tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, rahang bawah, mulut, gigi lidah dengan disenteri, tulang belikat, tulang selangka. Di tulang selangka terdapat indikasi adanya perubahan bentuk, kemudian tulang dada, tulang rusuk, perut kuadran kanan atas sampai perut kuadran kiri bawah. Lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan,
punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, GSS. Gerak tidak memungkinkan, sensasi tidak terasa, sirkulasi, ada sirkulasi. Tulang panggul. Tulang panggul, tungkai atas, lutut, terdapat luka. Tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki terdapat luka, telapak kaki, jari-jari kaki, GSS. Gerakan tidak memungkinkan, sensasi tidak terasa, sirkulasi, ada sirkulasi. Lanjut untuk kaki yang satunya. Jangan lupa lakukan GSS. Kita lakukan penanganan pada patah tulang selangka. Yang pertama, lakukan fiksasi manual dengan menghentikan pergerakan pada 2 buah sendi. Kemudian, paparkan daerah luka dengan cara menggunting pakaian korban hingga luka terlihat dengan jelas. Lakukan pembidaian dengan menggunakan mitela dengan cara sling elevasi. Yang pertama, lengan kanan diletakkan di pundak kiri atau pundak yang tidak cedera. Kemudian, mitela dipasangkan menutupi lengan, kemudian disilangkan ke bagian belakang tubuh korban. Setelah itu, ikat mitela dengan menggunakan simpul pita. Perlihatkan ibu jari tangan korban. Masukkan bantalan supaya korban lebih nyaman. Posisikan tangan kiri korban untuk memeluk tubuhnya. Kemudian, ikat dengan mitela yang cukup lebar. Penanganan luka pada lutut. Yang pertama, bersihkan luka menggunakan cairan NaCl. Setelah itu, kita bersihkan kotoran di sekitar luka menggunakan kain kasa. Tuangkan antiseptik ke atas kasa, kemudian kita tap-tap pada luka untuk mensterilkan luka. Setelah itu, kita tutup luka supaya tidak terjadi infeksi dengan menggunakan kasa steril. Rekatkan kain kasa menggunakan leukoplast.
Kemudian, penanganan luka pada punggung kaki korban. Yang pertama, bersihkan luka menggunakan cairan NaCl. Setelah itu, bersihkan kotoran di sekitar luka. Bersihkan hingga bersih. Tuangkan antiseptik ke atas kain kasa. Kemudian, kita tap-tap ke atas luka. Tujuan memberikan antiseptik untuk mensterilkan luka. Setelah itu, kita tutup luka menggunakan kasa steril. Rekatkan kembali menggunakan leukoplas. Setelah penanganan selesai, kita lanjutkan ke pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital meliputi kita mengecek atau menghitung frekuensi nadi dan nafas. Nadi dan nafas normal, kemudian kita melakukan pengecekan suhu dengan membandingkan antara suhu korban dengan suhu penolong. Kita mengecek kelembaban korban dengan menyentuhkan punggung tangan ke pipi, kemudian kita melihat raut muka korban. Setelah itu, kita menanyakan riwayat penderita kepada teman korban, meliputi kompak. K yang pertama adalah keluhan korban, kemudian obat-obatan, makanan, penyakit, alergi, dan kejadian. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan berkala. Yang pertama, kita cek responnya, kemudian cek nadi dan nafas kembali. Setelah itu kita cek suhu korban. Dan kita cek penata laksanaan. Setelah itu kita ikat mitela ke tubuh korban dan papan spinal. Setelah itu kita meminta tolong masyarakat untuk membantu melakukan evakuasi korban. Yang pertama, kita letakkan papan spinal di atas lutut. Kemudian kita angkat perlahan sesuai dengan aba-aba. Setelah tiba di rumah sakit, kru ambulan melakukan laporan kepada petugas rumah sakit. Yang pertama yaitu mengenai identitas korban dengan nama Joko dan umur 33 tahun, alamat Jalan Karangmalang, Yogyakarta, jenis kelamin laki-laki, dan kemudian melaporkan tanda vital korban. Yang pertama yaitu adalah nadi sebanyak 84 kali per menit, nafas 16 kali per menit, suhu normal, dan kelembapan lembab. Kemudian, juga melaporkan cedera dan penanganannya. Yang pertama yaitu perdarahan di kepala bagian atas, ditangani dengan tekan balut tekan, kemudian patah tulang tertutup di tulang selangka, ditangani dengan pembidaian, luka robek di lutut kanan dan juga punggung kaki kanan, ditangani dengan memaparkan luka, bersihkan, dan juga tutup luka. Selain itu, hal yang perlu dilakukan atau dilaporkan adalah kompak. Yang pertama yaitu keluhan pada korban, tidak ditemui keluhan, kemudian obat dan juga makanan yang terakhir diminum oleh korban, kemudian penyakit yaitu mah, kemudian alergi yaitu debu, dan kejadian. Kejadian pada korban ini yaitu menyalip motor di depannya, kemudian ada jalan berlubang sehingga korban terjatuh.